Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Faras Nafiza. Saya dari kelas IF 24G. NIM saya yaitu 244162552011163. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data, yaitu array, hashmap, stack, dan queue. Pembahasan yang pertama yaitu tentang array. Apa itu array? Array adalah struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel dengan indeks tertentu. Data di dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama dan dapat diakses melalui indeksnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Jadi misalnya kita ada 5 data nih. Nah, 5 data berarti data pertama ini indeksnya 0, data kedua ini indeksnya 1, data ketiga ini indeksnya 2, data keempat ini indeksnya 3. Data kelima ini indeksnya 4. Jadi, jika ada 5 data, berarti indeksnya adalah dari 0 sampai 4. Selanjutnya, ada penerapan array di dunia nyata. Contohnya, rak buah di toko buah. Misalnya kita lagi ada di sebuah toko buah nih. Lalu pasti ada berbagai macam rak kan. Di dalamnya biasanya suka ada buah apel, jeruk, pisang, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke implementasinya. Oke, misalnya di sini kita bisa memasukkan di rak pertama tuh kita mau memasukkan, anggap aja buah jeruk ini. Buah jeruk kita masukkan dan dia bakal masuk ke indeks 0. Kan tadi di awal sudah dibahas, array itu indeksnya dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Selanjutnya kita masukin buah jeruk. Buah jeruk akan masuk ke indeks 1. Selanjutnya ada buah pisang, misalnya. Buah pisang akan masuk ke indeks 2. Selanjutnya ada karakteristik array. Array memiliki indexing. Indexing merupakan urutan array. Urutan array biasanya diawali dengan 0 atau biasa disebut zero base index. Array bisa diawali dengan array kosong. Jadi, tidak semua array itu ada value-nya. Value itu kan isi, jadi tidak semua array itu udah ada isinya gitu. Tapi bisa aja array itu kosong. Selanjutnya, isi dari array bisa kita manipulasi seperti menambahkan, mengurangi, mengubah, menghitung total isi, dan sebagainya. Ini ada contoh implementasi dalam bahasa pemrograman Python. Di sini ada array kosong. Ini tuh ada variabel buah dengan isinya tuh masih kosong. Lalu kita bisa menambahkan suatu data ke dalam array kosong tersebut menggunakan append. Append itu buat menambahkan, atau biasa disebut juga dengan push. Jadi kita menambahkan buah apel, jeruk, pisang ke dalam array kosong ini. Selanjutnya di sini kita bisa menampilkan semua isi array dengan menggunakan print variabel. Jadi di print variabel ini buat menampilkan sebuah variabel bernama variabel buah yang isinya sudah diinput ke dalam array kosong ini. Selanjutnya di sini ada print buah indeks 1. Nah, ini tuh si 1 ini buat memanggil indeksnya. Berarti kalau misalnya print buah indeks 1, apa yang muncul? Pasti yang muncul adalah jeruk. Karena yang apel ini adalah dia indeks 0, bukan indeks 1. Benar. Kan tadi ini print buah, jadi dia bakal menampilkan seluruh isi yang ada di dalam variabel buah. Selanjutnya yang ini buah indeks 1. Pastinya yang akan tampil itu buah jeruk. Jika kita ingin mengakses indeks 3, apakah ada?
berarti indeks 3 tidak ada. Karena di sini index out of range. Jadi di dalam data yang sudah ditambahkan tidak ada indeks 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang hashmap. Apakah hashmap dengan array sama? Mari kita bahas. Hashmap adalah struktur data yang menyimpan pasangan key value dan memungkinkan pencarian data secara cepat menggunakan fungsi hash. Secara sederhana, hashmap mirip seperti array, hanya saja konsep indeks diubah menjadi key yang dapat dihash. Fungsi hash digunakan untuk mengubah key tersebut menjadi indeks yang efisien agar data mudah disimpan dan diambil kembali. Nah, apa menurut kalian perbedaan array dan hashmap itu apa sih? Jadi, perbedaan array dan hashmap itu terletak pada cara mereka menyimpan dan mengakses data. Array itu menyimpan elemen-elemen secara berurutan berdasarkan indeksnya. Sedangkan hashmap menyimpan data dalam pasangan kunci, nilai, dan mengaksesnya menggunakan fungsi hash untuk mendapatkan indeks yang lebih cepat. Selanjutnya ada penerapan hashmap di dunia nyata. Contohnya, daftar nomor telepon di handphone. Misalnya, kita akan mencari nama teman kita, nama kontak teman kita di kontak kita. Pasti kita akan mencarinya itu namanya, bukan nomor teleponnya, karena nggak mungkin kita bakal hafal nomor telepon orang lain. Jadi, di hashmap ini kita bisa memanggil nama itu sebagai key dan nomor telepon itu sebagai value. Selanjutnya ada karakteristik hashmap. Yang pertama, setiap key dalam hashmap harus unik. Jika key yang sama dimasukkan kembali, nilai lama akan ditimpa. Akses data lebih cepat dibanding array, karena bisa langsung mendapatkan value berdasarkan key yang dicari. Tidak harus berurutan seperti array dalam menyusun isi. Di sini ada variabel kontak yang isinya ada Andi, Budi, Citra, beserta nomor teleponnya. Print kontak Andi. Jadi kita ingin menampilkan kontak Andi. Enaknya hashmap itu seperti ini. Jadi kita bisa memanggil namanya tanpa menggunakan indeks seperti array. Misalnya kita akan memanggil kontaknya Dani, Andi. Di sini akan muncul kontaknya Andi, yaitu 0812 345678. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan kontak Budi, di sini sudah tampil nomor kontak Budi 0819876543. Begitulah cara kerja hashmap. Jadi dia bisa langsung memanggil key-nya tanpa memanggil value-nya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang stack. Stack adalah struktur data linear yang menyimpan data secara berurutan, namun hanya dapat diakses dari satu ujung saja, yaitu top. Top itu data yang paling terakhir. Stack menerapkan prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, data yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Stack memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti pop dan push. Pop itu untuk mengambil sebuah elemen data pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack. Sedangkan push untuk menambahkan elemen pada urutan terakhir atau paling atas. Selanjutnya, ada penerapan stack di dunia nyata. Yang pertama ada tumpukan piring. Yang kedua ada undo-redo dalam sebuah aplikasi. Yang ketiga ada tumpukan buku. Kita bisa implementasikan. Jika kita ingin meng-push suatu data, dia akan masuk ke indeks 0.
topnya jadi 1. Datanya berarti jadi 1. Selanjutnya kita push data kedua. Data kedua berarti dia topnya jadi 2. Selanjutnya kita push data ketiga. Jadi topnya ada 3. Selanjutnya jika menggunakan operasi pop, maka data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama dikeluarkan. Ini ada karakteristik stack. Yang pertama, secara konsep sama seperti array. Yang kedua, stack ini bersifat LIFO, yaitu last in first out. Data yang masuk terakhir adalah data yang keluar pertama. Yang ketiga, memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti pop dan push. Di sini saya akan mengimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini ada variabel piring dengan array-nya itu kosong. Lalu, kita dapat menambahkan data-data tersebut ke elemen yang kosong ini dengan menggunakan append. Append itu sama aja kayak push. Kita sudah menambahkan ke dalam array kosong. Selanjutnya, jika panjang piring sama dengan 0, maka maka akan menampilkan piring kosong. Jika piring tidak sama dengan kosong, maka piring akan mengambil data terakhir atau pop. Selanjutnya ada print piring. Print piring ini akan menampilkan semua data setelah di pop. Print piring min 1 itu disebut pick. Pick itu kayak melihat nilai elemen teratas terakhir ditambahkan pada struktur data tersebut tanpa menghapusnya. Coba kita run. Di sini menampilkan data setelah di pop. Di sini kita menambahkan ada 4 data. Apakah dia sama dengan kosong? Tidak. Berarti dia akan mengambil data terakhir. Jadi yang bakal diambil adalah ini, piring 4, karena dia data terakhir yang dimasukkan. Jadi hasilnya di sini ada piring 1, piring 2, piring 3. Karena mengapa piring 4-nya tidak ikut? Karena dia sudah di pop. Di sini ada pop. Pop itu mengambil data terakhir. Lalu print piring min 1. Dia bakal menampilkan piring 3 karena pick ini bakal menampilkan nilai elemen teratas setelah di pop, yaitu piring 3. Ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang queue. Queue adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out, yang berarti elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Dalam beberapa bahasa pemrograman, biasanya tersedia fitur built-in untuk operasi queue seperti enqueue, yaitu menambahkan elemen ke antrian, dan dequeue, yaitu menghapus elemen dari antrian depan. Contoh penerapan queue di dunia nyata. Antrian di kasir supermarket. Di sini ada ada orang yang menggunakan baju kuning. Dia sedang mengantri di kasir supermarket. Penerapan queue di dunia nyata. Contohnya, antrian di kasir supermarket.
Di sini ada nenek-nenek berbaju kuning. Dia sedang mengantri di kasir supermarket. Dia adalah orang yang pertama masuk, dan pastinya dia akan dilayani duluan oleh seorang kasir. Karena prinsip Q adalah orang yang pertama masuk akan menjadi orang yang pertama keluar. Setelah nenek-nenek berbaju kuning keluar, maka yang dilayani kedua yaitu ibu-ibu yang menggunakan baju biru ini. Setelah itu, ibu-ibu ini akan dilayani setelah nenek-nenek ini sudah dilayani. Selanjutnya ada karakteristik Q. Yang pertama secara konsep sama seperti array. Yang kedua bersifat FIFO, first in, first out. Yaitu data yang masuk pertama adalah data yang keluar pertama. Yang ketiga, memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti DQ dan NQ. DQ itu untuk menghapus elemen dari antrian depan, sedangkan NQ itu untuk menambahkan elemen ke antrian. Selanjutnya, kita akan menjelaskan implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini ada variabel antrian dengan array kosong. Karena array kosong, kita dapat menambahkan data-data tersebut ke dalam array kosong menggunakan append. Append ini kalau dalam operasi dasar Q itu disebut NQ. Jadi kita bisa menambahkan pada pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, pelanggan 4 ke dalam array kosong ini. Jika panjang antrian sama dengan 0, maka akan menampilkan antrian kosong. Jika tidak, maka antrian yang paling pertama datang akan diambil menggunakan pop. Pop ini kalau dalam operasi dasar yaitu DQ. Pop 0. 0 ini indeks yang ke-0, berarti dia akan mengambil pelanggan 1. Print antrian. Print antrian ini adalah akan menampilkan sebuah antrian yang sudah di-pop. Coba kita lihat. Nah, di sini karena pelanggan 1 sudah diambil, di-pop, maka yang akan tampil adalah pelanggan 2, pelanggan 3, dan pelanggan 4. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.